Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih untuk waktunya. Saat ini kita memasuki pertemuan yang kelima, di mana pertemuan kelima ini nanti saya akan membahas mengenai e-commerce, pasar digital, barang digital. Di dalam pertemuan kita kali ini, kita akan membahas mengenai konsep dasar dari e-commerce, kemudian karakteristik pasar digital, fitur barang digital, serta strategi pemasaran dan teknologi yang tentunya mendukung transaksi jual beli online, produk digital secara online. E-commerce, pasar digital, barang digital. E-commerce dewasa ini yaitu merupakan penggunaan internet dan web untuk bertransaksi. Kemudian melibatkan pertukaran nilai, misalnya uang, melintasi batas-batas organisasi atau individu sebagai imbalan barang ataupun jasa. Nah, kemudian yang ketiga yaitu dimulai pada tahun 1995 oleh Netscape.com yang menerima iklan dan berjualan. Jadi meskipun e-commerce itu sudah ada di tahun 60-an ya, 60-an, 70-an itu sudah ada, tetapi mereka lebih dikenal masyarakat pada tahun 1995. E-commerce seperti kita ketahui mereka siap penggunaan internet maupun web untuk mereka melakukan transaksi jual beli, dan tentunya mereka melibatkan pertukaran nilai atau misalnya uang atau barang gitu ya, kemudian tentunya melintasi batas-batas organisasi ataupun individu, dan mereka sebagai imbalan berupa barang ataupun jasa. Dan inilah yang apa ya, yang menjadikan suatu e-commerce ini banyak diminati oleh masyarakat di dalam mereka melakukan transaksi jual beli secara online. Nah, timeline dari e-commerce tahun 95 yaitu penggagasnya itu Netscape.com. Kemudian tahun 2008 itu ada masa resesi di mana segmen itu juga sudah stabil. Kemudian sampai saat ini. Nah, meskipun tahun 95 sudah ada, tapi kita masih belum, saya masih bisa dikatakan masih jarang atau bahkan masih belum banyak yang menggunakan platform e-commerce ini untuk melakukan transaksi penjualan. Kemudian tahun 2008 juga belum begitu banyak ya, tapi kalau di negara luar sudah hampir semua menggunakan e-commerce. Nah, baru kita mengenal itu baru tahun-tahun awal pandemi Covid tahun 2019, itu pun juga tidak serta-merta langsung masyarakat menggunakan e-commerce ini. Mereka masih bertahap. Nah, baru tahun 2024, 2023, 2024, 2025 itu mulai booming mengenai platform e-commerce. E-commerce dan internet, yaitu merupakan lingkungan digital yang memungkinkan transaksi komersial terjadi di antara banyak organisasi dan individu. Dan e-commerce itu berarti transaksi yang terjadi dalam internet dan web. Internet itu telah menciptakan digital pasar di mana jutaan orang di seluruh dunia dapat saling bertukar sejumlah besar informasi secara langsung maupun gratis. Nah, dengan adanya internet otomatis kan membantu seseorang dalam melakukan transaksi penjualan produk ya. Di sini mereka menggunakan web dan internet. Kemudian e-commerce baru yaitu merupakan sosial, mobile dan lokal. Nah, ini salah satu perubahan terbesar adalah sejauh mana e-commerce telah menjadi lebih dari sosial, mobile dan lokal. Pemasaran online itu pernah sebagian besar terdiri dari pembuatan situs web perusahaan, kemudian membeli iklan bergambar di Yahoo, membeli iklan terkait pencarian di Google, dan tentunya mengirim pesan email. Nah, ini dulu kita masih melakukan pembelian, bahkan harus ya iklan bergambar dan lain-lain. Tapi sekarang kita sudah bebas melakukan apapun gitu. Kemudian dari bola mata ke percakapan, yaitu perdagangan dan percakapan.
apa yang berbeda tentang dunia baru e-commerce, yaitu merupakan konsep percakapan dan keterlibatan ganda dari platform terkait, dan dalam literatur populer ini sering disebut sebagai perdagangan percakapan. Nah, karena kan di situ kan kita memang menawarkan suatu produk hanya dengan melalui komunikasi kan. Kalau selama ini kan kita kan harus lihat barangnya dulu, kemudian nanti kita teliti satu persatu. Kalau ini tidak, mereka hanya mengkomunikasikan, kemudian menunjukkan gambarnya, menunjukkan fitur-fiturnya. Itulah yang yang selama ini terjadi dari e-commerce yang saat ini, kan dari desktop hingga smartphone. Nah, acaranya pemasaran e-commerce itu dilakukan dengan cara menggunakan fitur-fitur di komputer. Namun semenjak hadirnya smartphone, nah kini pemasaran itu lebih gencar dilakukan dengan menggunakan fitur-fitur dari smartphone. Nah, karena kan kalau dulu memang saya di smartphone itu kan belum ada ya, karena seperti saya katakan handphone itu saya di negara kita baru booming tahun 90-an. Tahun 90-an itu juga masih berupa hanya bisa mengirim pesan, menerima pesan, melakukan panggilan dan menerima panggilan, tidak lebih dari itu. Nah, begitu berkembang tahun 2000-an muncul sudah bisa Gmail masuk ke situ. Nah, karena di situ sudah mulai muncul BlackBerry itu ya, BlackBerry, sehingga muncul Gmail bisa masuk ke situ. Nah, setelah itu kita bisa melihat video, bisa melihat lain sebagainya. Itu begitu sekarang, misalnya tahun sekarang tahun 2020-an ya, itu sudah langsung semakin akses lah, kita bisa menggunakan video call, bisa menggunakan apapun melalui smartphone. Nah, akhirnya dari situlah yang semula kita kalau misalnya mau melakukan transaksi penjualan atau kita mau mengupload blog yang kita buat, itu kita menggunakan komputer. Nah, sekarang kita menggunakan smartphone pun sudah bisa kita lakukan. Kemudian mengapa e-commerce berbeda? Mengapa e-commerce itu berkembang begitu pesat? Jawabannya terletak pada sifat unik dari internet dan web. Nah, sifat uniknya bagaimana? Bisa diakses di mana saja. Dalam perdagangan tradisional, pasar adalah tempat fisik seperti toko retail yang tentunya kita kunjungi untuk bertransaksi bisnis. Nah, tapi dengan e-commerce kita tidak harus datang ke lokasi fisik atau tempat fisik tersebut. Kita tinggal buka sesuai browsing, sesuai platform yang kita inginkan, cari barangnya, setuju, kemudian terjadi transaksi. Dan yang kedua, jangkauannya global. Teknologi e-commerce itu memungkinkan transaksi secara global dan menjangkau seluruh pelosok dunia, bukan hanya lokal tapi sudah global. Dan standar universal. Standar teknis untuk melakukan e-commerce adalah standar universal. Jadi benar-benar sudah apapun bisa, gitu kan, bukan hanya tertentu, tapi semua bisa dilayani di dalam e-commerce ini. Kemudian mengapa e-commerce berbeda yang kedua? Yaitu karena kekayaan informasi mengacu pada kompleksitas dan isi pesan. Jadi informasinya banyak sekali. Jadi kita, apalagi sekarang sudah model Meta AI ya, Meta AI itu sudah benar-benar, kadang-kadang meskipun ada jawaban-jawaban yang tidak sesuai, tapi minimal kan mereka kan bisa dikatakan kaya informasi yang tentunya mengacu pada kompleksitas dan isi pesan. Dan interaktivitas. Teknologi e-commerce itu bersifat interaktif, yang berarti apa? Memungkinkan komunikasi dua arah antara pedagang dan konsumen, dan komunikasi peer to peer di antara teman-teman. Nah, ini komunikasinya udah intens antara pedagang dan konsumen, kemudian antara teman dengan teman, antara teman dengan kelompok, antara teman dengan organisasi, sudah kompleks sekali, sangat interaktif sekali. Dan tentunya kepadatan informasi di pasar e-commerce itu membuat harga dari biaya itu lebih transparan. Transparansi harga mengacu pada kemudahan konsumen dalam mengetahui variasi harga di pasar. Transparansi biasa juga
mengacu pada kemampuan konsumen untuk menemukan biaya sebenarnya yang dibayarkan pedagang untuk produk tersebut. Jadi mereka sudah bisa jeli sekarang konsumen itu harga barang itu mereka akan tahu kak gini itu mahal, kak gini itu murah, kak gini sudah standar sesuai dan sebagainya. Mereka akan tahu karena di situ ada informasinya di dalam e-commerce ini. Kemudian yang berikutnya itu personalisasi atau customisasi. Ya, teknologi e-commerce itu mengizinkan personalisasi. Pedagang dapat menargetkan pesan pemasaran mereka ke individu tertentu dengan menyesuaikan pesan dengan perilaku istilah aliran seperti klik, nama, format, kemudian pemberian seseorang dan sebagainya itu sudah sangat sangat personal sekali atau custom sekali gitu. Kemudian teknologi sosial di situ pembuatan konten penggunaan jaringan sosial itu sudah sangat signifikan ya, berbeda dengan teknologi sebelumnya. Teknologi internet dan e-commerce itu telah berkembang menjadi jauh lebih baik dengan memungkinkan pengguna untuk membuat dan berbagi konten dalam bentuk teks, video, musik, foto dengan siapapun, dengan teman-teman mereka, dengan organisasi mereka, dengan lingkungan mereka, dengan perusahaan, dengan siapapun yang membutuhkan atau yang ingin melihat konten tersebut. Kemudian konsep utama dari e-commerce yaitu pasar digital dan barang digital dalam pasar global. Pasar digital itu dapat dikatakan fleksibel dan efisien karena apa? Karena mereka beroperasi dengan mengurangi pencarian dan biaya transaksi. Dan biaya menu yang lebih rendah atau biaya datang dari perubahan harga, diskriminasi harga yang lebih besar, dan kemampuan untuk mengubah harga dinamis berdasarkan kondisi pasar. Nah ini sekarang mudah sekali gitu kan. Kalau dulu kan harus disesuaikan, harus bolak-balik dan sebagainya. Sekarang tidak, di situ sesuai, oke, langsung klik. Pasar digital internet telah sangat memperluas penjualan barang digital, dan barang digital itu merupakan barang yang dapat dikirim melalui jaringan digital. Konsep kunci dalam e-commerce, pasar digital dan barang digital di pasar global, yaitu internet dan pasar digital itu telah mengubah cara perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Internet telah menciptakan pasar digital di mana jutaan orang di seluruh dunia itu dapat bertukar informasi dalam jumlah besar secara langsung, instan, dan gratis. Gratisnya dalam artian informasi ya, kalau kita menggunakan internetnya tetap bayar, misalnya begitu. Dan internet mengurangi asimetri informasi. Asimetri informasi itu terjadi ketika satu pihak dalam suatu transaksi memiliki lebih banyak informasi yang penting untuk transaksi daripada pihak lain. Nah kadang-kadang memang ada semacam itu, sehingga dengan adanya asimetri informasi ini, makanya dengan adanya internet itu bisa mengurangi asimetri informasi. Yang semua informasinya itu mungkin banyak dan mungkin lebih kadang-kadang ribet dan sebagainya. Dengan adanya internet kita lebih mudah. Dan internet juga mengurangi asimetri informasi ini dalam artian terjadi karena beroperasi dengan pengurangan biaya pencarian dan transaksi. Kalau tadi karena terjadi satu pihak ke pihak yang lain itu tidak terlalu banyak informasi, kalau ini sekarang pengurangan biaya pencarian dan transaksi, juga biaya menu yang lebih rendah, kemudian determinasi harga yang lebih besar, dan tentunya kemampuan untuk mengubah harga secara dinamis berdasarkan kondisi pasar. Selain itu juga biaya peralihan. Di situ unsur digital baru-baru ini dapat mengurangi ataupun meningkatkan biaya peralihan tergantung pada sifat produk ataupun layanan yang dijual. Dan tentunya mungkin penyebaran dari beberapa penundaan tambahan dan kepuasan karena waktu pengiriman ya. Kemudian juga digital goods. Di sini pasar digital itu pada pasar digital internet itu telah sangat memperluas penjualan barang digital berupa barang yang dapat dikirimkan melalui jaringan digital. Nah,
e-commerce, bisnis, dan teknologi. Di sini ada 3 kategori utama dari e-commerce. Bisnis e-commerce berbentuk bisnis konsumen, bisnis ke konsumen B2B. Kemarin sudah kita bahas. Bisnis e-commerce berbentuk bisnis ke bisnis B2B, berbentuk B2C. Modelnya semacam ini, ada portal, ada e-tailer, ada penyedia konten, ada pencipta pasar, ada penyedia layanan, ada penyedia komunitas. Jadi bisnis e-commerce itu luas ya. Jadi bukan hanya kita seperti awal kita ketahui di situ hanya melakukan penjualan dan pembelian barang, tapi sekarang ternyata ada portal, ada e-tailer, ada penyedia konten. Bahkan kita mau membuat konten semacam apa, karena kita tidak bisa, ada yang menyediakan konten sesuai dengan apa yang kita inginkan. Menciptakan pasar juga bisa, menyediakan layanan apapun bisa kita cari di e-commerce. Dan komunitas juga banyak sekali bisa kita temukan di dalam bisnis e-commerce. Nah, kemudian model pendapatan dari e-commerce yaitu modal pendapatan iklan. Sebuah situs web menghasilkan pendapatan dengan cara menarik massa atau pengunjung dalam jumlah yang besar yang kemudian bisa diberikan penawarannya. Dan modal pendapatan pelanggan. Sebuah situs web yang menawarkan konten atau tarif layanan pelanggan untuk mengakses beberapa ataupun semua penawaran yang sedang berlangsung. Dan modal pendapatan penjualan. Itu perusahaan memperoleh pendapatan dengan menjual barang-barang, informasi, ataupun jasa kepada konsumen. Dan modal pendapatan free atau premium. Di sini perusahaan menawarkan jualan dasar dan konten secara cuma-cuma, juga sambil memasang tarif premium untuk fitur yang lebih maju ataupun khusus. Nah, ini banyak ya Isa yang mereka itu pertama memberikan cuma-cuma dalam artian trial, gitu kan, trial mungkin 3 hari, 2 hari, atau paling lama 1 bulan. Mereka memberikan free secara free. Apa yang kita butuhkan. Tetapi setelah itu nanti akan muncul pasangan tarif premium. Misalnya berapa yang harus kita bayar kalau kita bisa menggunakan platform tersebut. Nah, ini banyak yang sudah semacam itu. Jadi kadang-kadang karena kita ya bisa iseng-iseng biasanya suka yang menggunakan yang misalnya yang tanpa berbayar ya, yang masih yang free itu tadi. Tapi kalau kita mau mendapatkan hasil yang maksimal, ya berarti kita harus menggunakan yang premium. Nah, dan modal pendapatan biaya transaksi, yaitu sebuah perusahaan yang mendapatkan pembayaran untuk menyediakan atau melakukan sebuah transaksi. Di sini perusahaan dapat melakukan sebuah transaksi dengan cara menggunakan pembayarannya melalui apa? Melalui misalnya fintech. Di situ banyak tersedia, ada e-wallet, kemudian ada OVO, ada Dana, ada Flip, ada M-banking. Jadi banyak ya, transaksi bisa dengan mudah. Jadi model pendapatan biaya transaksi dengan adanya e-commerce mempermudah mereka di dalam melakukan pembayaran. Kemudian model pendapatan afiliasi. Nah, ini situs web disebut situs web afiliasi. Karena apa? Mengirim pengunjung ke situs lain sebagai imbalan dari sebuah biaya rekomendasi atau presentasi penerimaan ataupun penjualan yang telah terjadi. Jadi ini saya mengirim pengunjung situs web. Jadi kalau kita sudah punya web, sudah punya situs, tapi kemudian dari situ kita afiliator itu nanti mengcopy, kemudian kita bagikan ke Facebook, kita bagikan ke Instagram, kita bagikan ke Line, kita bagikan ke Telegram. Itu akan menjadikan kita mendapatkan fee atau pendapatan gitu ya, pendapatan dari pembagian kita kepada aplikasi-aplikasi yang lain tadi. Dan pemasaran e-commerce, internet itu menyediakan pemasaran dengan cara yang cara-cara baru, yaitu dengan cara mengidentifikasi dan berkomunikasi dengan jutaan pelanggan potensial dengan biaya yang jauh lebih rendah daripada media tradisional, termasuk pemasaran mesin pencari, data mining, sistem rekomender, kemudian email yang ditargetkan, dan tentunya internet itu memungkinkan pemasar untuk tidak
mahal ya, tidak mahal dalam menemukan potensi pelanggan yang permintaannya sangat rendah dan orang-orang di ujung jauh dari bel kurva atau normal ya. Saya mereka benar-benar apa ya, sesuai dengan apa yang mereka standarkan. Jadi tidak tidak mahal dan juga tidak murah. Jadi standar saja. Dan e-commerce itu juga dapat mengubah pemasaran. Artinya apa? Meskipun e-commerce dan internet itu telah mengubah seluruh dunia industri untuk membuat model bisnis baru, industri yang paling terpengaruh adalah industri komunikasi pemasaran dan industri pemasaran itu sendiri. Karena maraknya internet itu telah memberikan pemasar sebuah alternatif agar dapat berkomunikasi dengan pelanggan bahkan hingga di seluruh dunia dengan biaya yang jauh lebih murah. Kalau dulu kan mahal ya, kita harus mendatangi tempat tersebut, kita survei lapangan dan sebagainya. Sekarang tidak, kita tinggal browsing-browsing, kita lihat apa ya, kira-kira apa sih yang bisa kita gali dari potensi-potensi mereka, dari potensi itu bisa kita kembangkan atau bisa kita masuki. Itulah yang dikatakan dengan biaya yang jauh lebih murah. Kemudian banyak perusahaan pemasaran e-commerce itu menggunakan behavioral targeting atau target kebiasaan ya. Nah, teknik ini untuk meningkatkan efektivitas spanduk dan iklan video karena behavior targeting ini mengacu pada pelacakan aliran klik individu di ribuan situs web untuk memahami minat dan niat mereka dan tentunya memaparkan mereka pada iklan yang secara unik sesuai dengan perilaku online mereka. Jadi ini sesuai dengan perilaku konsumennya ya. Jadi target perilakunya itu seperti apa, karena kan orang yang klik itu kan belum tentu mereka membeli, mereka juga hanya mereka mencari-cari dulu, melihat-lihat dulu atau survei dulu seperti itu. Jadi sesuai dengan perilaku yang dilakukan oleh para konsumen ini tadi. Dan e-commerce sosial dan pemasaran juga merupakan jejaring sosial. Di sini e-commerce sosial itu merupakan perdagangan yang mengacu pada konsep grafik sosial atau social graphics digital. Grafik sosial digital itu memetakan semua hubungan-hubungan sosial yang signifikan secara online karena grafik sosial ini menyerupai konsep jejaring sosial yang digunakan untuk menggambarkan hubungan-hubungan online. Nah ini selalu terhubung ya, jadi tidak asal gitu, sehingga mereka akan terhubung antara satu dengan yang lainnya. Nah, keunikan fitur dalam e-commerce yang pertama yaitu ubiquity, yaitu memiliki arti e-commerce itu ada di mana-mana. E-commerce itu menggunakan teknologi internet atau web yang tersedia dan dapat diakses dimanapun. Efeknya dari fitur ini yaitu marketplace dihapus dari temporal, lokasi geografis untuk menjadi marketplace serta kenyamanan pelanggan ditingkatkan dan biaya belanja dikurangi. Ya, ubiquity itu seperti itu. Dan yang kedua, global reach, itu memiliki arti teknologi itu sangat luas dan memungkinkan e-commerce itu dapat mendunia. Efeknya memungkinkan perdagangan melintasi batas-batas budaya dan nasional dengan mulus tanpa adanya modifikasi serta marketplace, termasuk berpotensi miliaran konsumen dan jutaan bisnis di seluruh dunia. Dan yang ketiga yaitu universal standard, itu sistem komputer yang berbeda memudahkan untuk berkomunikasi satu dengan yang lainnya dengan masuk ke berbagai kelas pasar, dari pasar yang lebih rendah maupun lebih tinggi. Richness, fitur ini mendukung untuk menyampaikan pesan audio, video maupun teks kepada konsumen sekalipun. Interactivity, adanya interaksi antara penjual dan pembeli. Information density, yaitu total jumlah dan kualitas dalam informasi sangat padat. Personalization dan customization, itu memungkinkan adanya modifikasi pesan dan barang, jadi mereka bisa custom sesuai dengan pesanan gitu ya. Sosial teknologi, dapat memproses barang dan ataupun produk dengan menggunakan teknologi. Dan digital marketing yaitu suatu usaha untuk melakukan pemasaran sebuah brand atau produk melalui dunia digital atau internet. Tujuannya yaitu untuk menjangkau konsumen maupun calon konsumen secara cepat dan tepat
secara mudah, yaitu digital marketing merupakan suatu cara untuk mempromosikan produk ataupun brand tertentu melalui media internet, dan tentunya bisa melalui iklan di internet, Facebook, YouTube, ataupun media sosial lainnya. Contohnya digital market itu Pocari Sweat. Dan goods market itu barang adalah produk konsumsi nyata. Di sini artikel komoditas yang ditawarkan oleh perusahaan kepada pelanggan dengan imbalan uang serta memiliki karakteristik fisik, yaitu berupa bentuk, penampilan, ukuran, berat, dan lain sebagainya. Dan barang pun mampu memuaskan keinginan manusia dengan memberikan utilitas atau kegunaan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Dan barang ataupun goods ini pada dasarnya dapat dipakai sekali saja ataupun ada juga yang bisa dipakai berulang kali. Nah, kesimpulannya yang didapat itu dengan berkembangnya teknologi pada masa sekarang itu sangat mempermudah kegiatan manusia dalam berbisnis. Karena apa? Karena sudah banyak sekali e-commerce yang ada, tinggal kita saja yang harus memanfaatkan itu dengan baik dan menjadikan itu sebagai peluang bisnis yang besar. Dan ciri-ciri dari pasar digital. E-commerce memiliki tujuan yang tidak berbeda dengan pasar konvensional pada umumnya, yaitu tempat transaksi melakukan jual beli. Namun pasar jenis ini penjual dan pembeli itu dapat melakukan transaksi secara online tanpa perlu bertatap muka. Nah, pasar ini juga memiliki karakteristik khusus berbeda dengan pasar konvensional. Salah satunya tidak memiliki batas tertentu di setiap transaksinya. Karena apa? Adanya e-commerce, batas geografi itu bukan menjadi penghalang suatu bisnis untuk melakukan go internasional. Dan batas tersebut bukan lagi penghalang bagi bisnis dalam melakukan ekspansi ke luar negeri. Transaksi jual beli dilakukan tanpa tatap muka, transaksi dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Media elektronik sebagai perangkat utama, pembayaran dapat melakukan proses transfer, akses tanpa batas 24 jam, 7 hari tadi. Ada berbagai variasi kategori barang dengan kualitas yang baik, tidak ada kegiatan tawar-menawar harga seperti pasar konvensional, tersedia berbagai jenis produk digital dan non-digital. Kemudian juga terjadi transaksi anonim, yaitu penjual dan pembeli dan transaksi internet itu tidak harus bertemu muka dan tidak harus mengetahui siapa sih yang membeli, siapa sih yang menjual. Tidak ada hal seperti itu. Dan kelebihan dan kekurangan dari pasar digital. Hadirnya teknologi internet itu memang membuat banyak hal bisa dilakukan dengan lebih mudah, termasuk dalam transaksi jual beli online. Salah satu cara menjalankan bisnis digital yang paling populer yaitu dengan memanfaatkan e-commerce. Nah, tak dipungkiri jika popularitas e-commerce itu semakin hari semakin meningkat, sehingga membuat tren belanja online itu terus mengalami peningkatan, dan pengguna e-commerce itu sangat banyak dan sangat ramai sekali. Kelebihan dari pasar digital, tidak membutuhkan tempat ataupun toko. Karena apa? Mereka menjual secara online. Kemudian lebih mudah dan cepat dalam pengembangan bisnis. Dengan dukungan digital teknologi, tentunya perkembangan bisnis akan lebih mudah cepat. Lebih praktis dengan adanya e-commerce, kegiatan transaksi itu bisa dilakukan secara online tanpa perlu keluar rumah ataupun mendatangi secara langsung. Kekurangannya apa? Produk tidak bisa dilihat secara langsung karena pembeli kan hanya melihat secara gambar, secara virtual ya, sehingga mereka tidak bisa melihat secara langsung, sehingga mereka tidak bisa memastikan kondisi maupun kualitas produk tersebut. Risikonya besar dalam penggunaan e-commerce, risiko kebocoran data, pencurian data, sampai penipuan transaksi itu sangat besar. Karena apa? Di sini disebutkan sehingga diperlukan cyber security yang sangat ketat untuk menghindari terjadinya kerugian yang lebih besar. Dan ketatnya persaingan pasar. Meskipun e-commerce itu bisa membantu kita menjangkau banyak pelanggan, namun persaingan bisnis di dalamnya itu juga sangat ketat sekali. Apalagi banyak kompetitor yang menjual produk yang sama dengan harga yang cukup bersaing. Nah, ini sehingga menjadikan kita itu harus pandai-pandai dalam menawarkan produk kita. Jenis pasar digitalnya berdasarkan model bisnisnya. Ada banyak jenis pasar ya, bisnis to bisnis. Kita melakukan transaksi terjadi antara dua perusahaan. Kemudian bisnis to consumer itu e-commerce yang paling sering ditemui karena di sini terjadi konsumen dari toko online menjadi bagian dari transaksi bisnis to consumer. Consumer to consumer disebut juga dengan pasar online karena di sini ada dua jenis, ada marketplace dan classifier. Tapi yang lebih booming yaitu marketplace. Kemudian tips memanfaatkan pasar digital untuk perkembangan bisnis. Pertama, lakukan kolaborasi dengan perusahaan lain.
tak selamanya perusahaan lain itu akan menjadi kompetitor. Karena dengan kolaborasi itu akan dihasilkan suatu produk atau pelayanan baru yang lebih unik dan spesifik. Nah, selain itu akan ada banyak keuntungan bagi kedua pihak seperti akses peningkatan brand awareness dan menarik konsumen dari berbagai kalangan. Nah, tentunya jika kita sudah banyak melakukan kolaborasi yang dilakukan, terutama bisnis di bidang F&B. Dua, memanfaatkan iklan berbayar. Nah, di sini untuk mendongkrak pertumbuhan pasar online, lakukan iklan berbayar. Ada Google Ads, Facebook Ads, TikTok Ads, dan lain sebagainya. Itu contoh platform-platform yang berbayar yang tentunya bisa menjangkau konsumen secara banyak. Dan gunakan marketplace untuk media berjualan. Nah, di sini banyak pelaku bisnis yang memakai marketplace untuk berjualan berbagai produk secara online. Nah, untuk penerapannya ada strategi omni channel, yaitu mendukung penggunaan banyak marketplace. Di sini kita mengolah beberapa channel di marketplace sekaligus, jadi bukan hanya satu, banyak channel yang kita gunakan. Kemudian contoh pasar digital di Indonesia, di sini ada e-commerce yang berbasis aplikasi, yaitu Shopee. Shopee itu kita sudah platform yang sesuai untuk tiap wilayah, menyediakan pengalaman berbelanja online ya mudah, aman, cepat. Pelanggan juga dalam pembayaran dan logistik. Tokopedia, nah ini yang berbasis aplikasi, ada Shopee, ada Tokopedia. Kemudian Lazada, nah, ini juga salah satu perusahaan e-commerce swasta ya, dari Singapura, tetapi sudah meroket di negara kita, khususnya di Indonesia itu dari tahun 2012 ya kita mengenal Lazada. Kemudian Blibli, Blibli ini toko online shop yang terpercaya di Indonesia. Di situ menyediakan perlengkapan dan kebutuhan yang banyak dari mulai gadget, kecantikan, kesehatan sampai apapun ada di situ. Dan Sorabel, Sorabel itu perdagangan elektronik di Indonesia yang fokus penjualan pakaian. Nah ini tahun 2019 mereka dengan nama sales stock ya, mereka berbagai mode pakaian dan harga yang terjangkau. Dan Salora, Salora itu destinasi belanja fashion dan lifestyle yang secara online. Kemudian GDID ini sistem B2B, B2C ya, GDID dijamin ori, saya udah slogannya dijamin ori karena apa, di situ pertama kali didirikan tahun 2015. Mereka berfokus pada penjualan elektronik maupun gadget. Nah, kemudian karena ada dukungan dari brand ternama, akhirnya mereka memperluas penawarannya di produk kecantikan, kesehatan, bahkan sampai fashion. Kemudian e-commerce yang berbasis web itu ada hijab. Hijab itu memenuhi kebutuhan para muslimah tentang tren hijab fashion terkini. Itu tahun 2011 ya. Dan Bukupedia ini mereka menyediakan buku-buku yang menjual buku lokal, import dan e-book. Dan di sini sudah lebih dari 10.000 buku di Indonesia dan jutaan buku impor. Kemudian Bliss itu multi channel spa atau perusahaan produk retail yang berpusat di downtown New York. Mereka menjual berbagai peralatan mandi atau kebutuhan tubuh, perawatan kulit, dan mereka biasa melalui katalog, situs web, toko spa hingga retail seperti Target, Ulfa, dan Call. Ini yang mereka tawarkan e-commerce yang berbasis web. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya. Mohon maaf kalau mungkin di dalam menyampaikan materi kurang berkenan. Terima kasih untuk waktunya. Saya akhiri. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.